terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Doa kami, kita semua di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami sangat senang dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua di ibadah online Zion Church of Christ. Sepanjang bulan Agustus ini, kami akan membahas mengenai Accepted. Accepted merupakan salah satu dari 7 nilai penting di Zion Church of Christ. Kita akan sama-sama belajar bagaimana menerima seseorang secara baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setia Tuhan begitu besar dan dalam bagi kita, amin. Saya yakin dan percaya bahwa apapun keadaan kita saat ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu untuk membawa sukacita yang besar bagi kita. Yang percaya dan yakin boleh kita sama-sama selebrasikan kasih setia Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sama-sama. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil untuk setiap keadaan kita. Kita boleh selebrasikan dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jesus, you are great. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih
sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara, Mazmur 27 ayat 10 mengatakan bahwa sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tapi Tuhan akan tetap menyambut engkau dengan tangan yang terbuka. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia dan adil. Engkau akan tetap ada sampai pada akhirnya, Tuhan. Bapa, Engkau setia. Bapa, Engkau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Engkau tunjukkan kasih setiamu. Engkau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tunjukkan kasih setiamu. Engkau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Yesus.
terpujilah nama Tuhan Yesus. Benar bahwa Dia adalah Bapa yang setia dan mulia, yang selalu membawa damai sejahtera dan rasa aman dalam hidup kita. Mari saudara terkasih, bersama kita mau mendoakan untuk pokok-pokok doa yang telah dituliskan oleh saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk saudara kami yang rindu agar hubungan keluarganya dipulihkan. Engkau Tuhan yang berfirman bahwa kami harus saling mengampuni. Kami berdoa, biarlah kiranya damai sejahtera, sukacita dan kasih daripada Tuhan Yesus saja yang datang kepada keluarga ini, sehingga keluarga ini bisa dipulihkan. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang rindu mencari pekerjaan baru. Kami berdoa, Engkau Tuhan yang berfirman akan memberikan kami masa depan yang cerah penuh harapan. Kami percaya saudara kami akan diberikan jalan yang terbaik dan akan menemukan pekerjaan yang dirindukannya. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang rindu untuk berhikmat dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan dan kepandaian, sehingga apapun yang dikerjakan saudara kami dalam pekerjaannya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kami juga mau mengucapkan syukur ya Tuhan untuk kesehatan keluarga yang selalu terjaga selama masa pandemi. Hanya kuasa darah Yesus saja yang memproteksi kami dan melindungi kami dari segala bara bahaya apapun. Kami juga mau mengucap syukur untuk orang tua yang tetap bisa mengajar secara online. Engkau Tuhan yang selalu menolong dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya segala kesaksian, syukur yang telah kami dengar memberi kekuatan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari sebelum masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Kristus, kita sama-sama mau membaca ayat renungan minggu ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Ayat renungan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mari saudara terkasih, kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kiranya ayat renungan minggu ini bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk saling mengasihi sesama kita. Amin. Mari saudara, sama-sama kita naikkan pujian berikut ini. Ku
Puji nama Tuhan, senang bisa menjumpai Anda di hari Minggu ini. Saya percaya bahwa selalu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Saya berdoa walaupun kita tidak di dalam satu ruangan yang sama, tetapi kita tetap di dalam anugerah dan di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak saudara untuk bersama-sama kita terlebih dahulu bersatu di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan roti dan anggur. Satu firman Tuhan yang saya mau bacakan, yaitu di dalam firman Tuhan Kisah Rasul pada pasal 3, pada ayat yang ke-19 dikatakan begini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Saudara kasih Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Tetapi memang Tuhan rindu agar setiap kita tidak hidup di dalam kehidupan yang lama, tetapi kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Maka setiap kali Anda dan saya bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sebenarnya kita sedang melihat kembali segala sesuatu yang Tuhan telah selesaikan bagi kehidupan kita. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali, ayo sadarlah, kembalilah kepada jalan yang benar, kembalilah kepada apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kehidupan kita. Saya percaya bahwa ketika kita bersatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, ingatan kita kembali disegarkan untuk kembali melangkah di dalam rencana dan kehendaknya Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan bersatu di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa korban tubuh-Mu, curahan darah-Mu, menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa di hari Minggu ini, dimanapun mereka berada menyaksikan, mengikuti siaran online ini, keadaan mereka tetap dalam kondisi yang terbaik. Mereka menang atas segala penyakit, mereka bebas dari segala virus. Bahkan apa yang mereka pegang, usahakan, kerjakan juga diberkati berhasil. Dan kami percaya juga Tuhan, kuasa-Mu, pengorbanan-Mu, menyucikan kami, menguduskan kami, satu kali sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat rotinya saja di atas kepala. Dengan iman sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Tidak akan terkapar sakit, menang atas segala virus oleh bilur-bilur Yesus. Segala penyakit kami, bahkan virus COVID-19 sekalipun, sudah dihalau dan kami sehat disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Demikian pula kita mengangkat anggur ini dan bersama-sama kita katakan bahwa ini adalah darah Yesus. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami saling mengasihi, kami saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada bersama dengan keluarga kami. Maka oleh darah Kristus kami dimeteraikan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak hipnotis, aku tolak kuasa kegelapan, tidak berkuasa bagi kehidupan kami. Dan kami mengimani, apa saja kami pegang, usahakan, kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Bahkan bersama keluarga kami berkemenangan senantiasa. Menang atas setan-setan, menang atas kuasa kegelapan. Dan kami dijaminkan hidup kami di bumi, sama seperti di surga. Dan kami mengimani, bahwa di tahun ini, apa saja kami usahakan, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau mengangkat, yaitu sakramen minyak urapan ini. Percayalah saudara yang dikasih Tuhan. Kita yang mempraktekkan kuasa Tuhan. Pada waktu kita mengurapi keluarga kita, mengurapi diri kita, juga mengurapi lokasi dimanapun kita berada. Kita selalu mengimani pasukan malaikat surgawi selalu menjaga dan memagari setiap kita. Bahkan setan-setan roh jahat kabur, tidak berani terhadap kita. Kita hidup selalu dalam kemenangan, karena Tuhan menyediakan jaminan ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, dan setiap olesnya punya kuasa
menyembuhkan setiap penyakit. Mulai hari ini silakan pasukan malaikat surgawi selalu jagai kami, hadir kelilingi kami. Aku tolak serangan setan, iblis. Kami tolak kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Silakan teteskan di atas kepala dan saudara boleh tumpangkan tangan, berdoa buat setiap anggota keluarga Anda. Bahkan kalau Anda sedang ada di tempat di mana Anda sedang ada sendiri mungkin, Anda juga boleh berdoa buat diri Anda sendiri. Ambil minyak, tumpangkan tangan buat diri Anda, lepaskan perkataan berkat, dan doa Anda pasti terjadi dan digenapi. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di bulan Agustus ini tentunya kita masih dalam tema kita, yaitu Accepted. Saya berdoa, saudara, biar sepanjang bulan Agustus ini kita semua dapat mengerti dengan benar arti daripada bagaimana kita diterima oleh Tuhan dan bagaimana kita belajar untuk menerima orang lain. Nah, untuk minggu ini, di hari ini, di tanggal 16 Agustus, tema yang saya bawakan judulnya adalah More Love. Artinya mengasihi lebih lagi dan lebih lagi. Oke, catat baik judul ini, More Love. Nah, saudara, di sepanjang artinya keadaan situasi seperti hari ini, keadaan pandemi ini, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksikan berapa lama sih kita harus berhadapan dengan situasi pandemi ini. Ada berbagai respon ya dalam menghadapi pandemi ini. Ada orang yang meresponinya dengan menyesali. Kenapa kita tidak segera tanggap ya sewaktu berita virus itu mulai terjadi di luar negeri. Lalu ada juga yang meresponinya dengan ketakutan, berusaha menjaga segala sesuatunya dengan berusaha bersih-bersih banget, sampai-sampai dia mau ketemu orang aja nggak mau. Ada juga yang meresponinya dengan, ya udahlah pasrah aja lah dengan keadaan. Dan ada lagi orang yang juga meresponi dengan mencari daya upaya, apa yang harus dilakukan untuk bisa meneruskan hidup dalam situasi new normal. Dan tentunya ada begitu banyak lagi respon-respon yang lainnya. Nah, to be honest, jujur saya mengakui bahwa bagi saya pada saat berhadapan dengan pandemi ini, justru ini menjadi banyak belajar. Saya jadi banyak belajar mengalami perubahan sikap. Di antaranya saya jadi belajar lebih menahan diri, belajar menunggu waktu yang tepat, dan juga belajar untuk menghargai segala sesuatu, bahkan dari hal yang terkecil sekalipun. Misalkan begini, kalau dahulu saya tuh pernah berprinsip tidak mau kumpulin uang kecil atau uang recehan. Saya suka taruhnya sembarangan saja karena menurut saya itu bukan hal yang penting, uang-uang kecil seperti itu. Lalu kalau saya membeli sesuatu, ya saya beli aja. Karena merasa ada penghasilan tanpa berpikir apakah yang dibeli itu memang suatu keperluan atau karena sekedar keinginan. Lalu juga ketika belanja makanan, seringkali yang kita belanja malahan terabaikan, tanpa tersentuh, ya, jangankan dimakan, disentuh aja enggak, kan seperti itu. Nah, seringkali situasi yang nyaman malahan justru membuat saya menjadi lalai dan kurang memberikan perhatian pada hal-hal yang tampaknya kecil. Tetapi justru sekarang ini semua menjadi berbeda. Ketika berhadapan dengan situasi pandemi ini, saya berbeda dalam menyikapinya. Saya jadi attention to detail sekarang. Banyak belajar hal-hal baru. Misalkan saya harus belajar jadi kameramen seperti hari ini. Bagaimana saya mempelajari kamera, fungsi-fungsinya. Bagaimana saya harus mengatur tata letak dan segala macam. Lalu juga saya harus belajar tata pencahayaan, bagaimana agar ambience cahayanya, agar saya juga bisa melihatnya dengan jelas, cahaya juga dapat dengan baik. Lalu saya juga belajar untuk bagaimana audionya juga agar terdengar dengan bagus. Lalu juga saya belajar editor video juga, softwarenya juga saya harus belajarin lagi. Dulu saya berpikir biar ada orang lain aja untuk mengatur dan mengerjakan itu. Tetapi dalam situasi seperti yang baru ini justru sekarang semua itu memacu saya untuk saya mengalami kemajuan. Jadi saya berpikir situasi negatif malahan membuat saya mengalami peningkatan kualitas. Nah, selain itu juga di sisi yang lain saya juga belajar untuk lebih sabar menghadapi situasi. Ada hal-hal yang saya pikir sebelumnya sudah aman. Misalkan ada orang-orang tertentu yang sudah bisa bekerja sama di dalam apa yang kita lakukan bersama. Tahu orang tersebut error di tengah jalan. Nggak bisa melanjutkan.
ada berbagai macam alasan. Ya, secara manusiawi saya kesal juga sih. Ada rasa geram mau marah, tetapi ya nggak ada gunanya. Marah-marah hanya akan mempersulit dan itu hanya akan mengganggu saya sendiri. Dan lebih baik justru saya mencoba mempelajari mengapa orang-orang tersebut menjadi bersikap seperti itu. Dan saya belajar mengerti situasinya tanpa perlu saya menolak orang. Karena ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita paksakan seperti yang kita mau. Artinya di dunia ini tidak ada satupun yang ideal kecuali Yesus. Termasuk saya sendiri juga tidak ideal. Ya, kita semua tidak sempurna. Hanya Tuhan Yesus saja yang sempurna. Nah, pemandangan ketidaksempurnaan inilah yang saya coba bawakan, yang saya coba ceritakan, yaitu apa yang diceritakan oleh Injil Lukas pada saat Yesus berkunjung ke rumah dari salah satu orang Farisi yang namanya Simon. Mari kita lihat sebentar di dalam Lukas pada pasal 7, pada ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-44. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang Farisi adalah kelompok penganut Taurat yang sebenarnya tidak menyukai Yesus. Tetapi yang uniknya, salah satu anggotanya malahan mengundang Yesus. Ada kemungkinan alasannya adalah karena dia berpikir akan terkenal kalau mengundang Yesus. Karena Yesus orang yang famous. Atau bisa jadi alasannya karena ini menjadi hiburan bagi dia, beserta dengan keluarga dan teman-temannya dia juga. Dan orang Farisi ini, dari teks yang kita bahas, tampak jelas sebenarnya dia tidak mempercayai Yesus sebagai nabi. Karena ayat 39 telah menjelaskan itu. Namun yang menarik di sini, Yesus mau menerima undangan dari orang Farisi ini. Dan duduk makan bersama dengan mereka. Disinilah kita belajar dari Yesus. Yesus coba memperlihatkan kepada setiap kita bahwa ia mau bergaul dengan siapa saja. Baik orang Farisi maupun dengan para pemungut cukai. Dan dia punya target. Dan dia punya tujuan. Dan tujuannya adalah bagaimana dia dapat menolong mereka. Terbukti salah satunya yaitu Sakeus yang saya pernah bahas. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, seorang kepala pemungut cukai. Hidupnya totalitas berubah. Keputusan yang dia ambil sangat-sangat di luar dugaan orang banyak. Dan dia benar-benar hidup baru. Yesus menjumpai orang yang berdosa yang dijauhi oleh banyak orang. Tapi dia datang mendekat. Dan orang itu hidupnya diubahkan. Saudara, di hadapan Yesus sebenarnya tidak ada yang tersembunyi. Dan Yesus paham. Sebenarnya pada waktu dia duduk makan di rumah Simon orang Farisi. Bahwa nanti akan datang seorang wanita berdosa. Untuk sujud dan mengucap syukur atas kabar baik yang Yesus bawa.
bahwa ia datang sebenarnya bukan untuk menghakimi, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Memang di Injil Lukas ini tidak dijelaskan kapan sih, tidak dijelaskan kapan wanita ini mendengar khotbah Yesus. Karena penulis cara Injil Lukas, penulisnya menuliskan, itu tidak terlampau memperhatikan masalah atau soal urutan waktu kejadian dalam penulisannya. Dan juga tidak dapat dipastikan bahwa wanita ini adalah wanita yang sama yang disebutkan banyak orang. Mungkin disebutnya ini adalah Maria Magdalena. Tidak ada kepastian bahwa ini adalah Maria Magdalena. Jadi kemungkinannya bahwa wanita yang mengurapi kaki Yesus ini adalah wanita yang berbeda dari apa yang mungkin kebanyakan orang katakan. Nah, di zaman itu, saudara, kalau seseorang duduk makan, biasanya mereka makan di meja seperti orang lesehan, seperti itu, saudara. Nah, zaman itu kalau orang duduk makan, maka kakinya itu, saudara, agak sedikit miring duduknya, maka kaki orang tersebut akan berada di belakang sebagian. Nah, itulah sebabnya dari belakang wanita ini mendekati Yesus sambil dia menangis. Nah, dia juga bisa meneteskan air matanya di kakinya Yesus. Lalu wanita ini menyeka dengan rambutnya sambil terus menciumi kaki Yesus, serta dia menuangkan minyak di atas kakinya Yesus. Nah, wanita ini terlihat sekali bahwa dia sangat mengasihi Yesus, sampai-sampai dia rela melakukan sesuatu yang mungkin dapat mempermalukan dirinya sendiri. Nah, apa yang telah memotivasinya begitu rupa? Apa yang telah memotivasi perempuan ini? Satu jawabannya, karena perempuan ini menyadari akan kasih Tuhan yang luar biasa atasnya. Nah, disinilah sesungguhnya maksud daripada perkataan Yesus kepada Simon orang Farisi bahwa penghormatan yang diberikan Simon sangat jauh sekali di bawah daripada yang dilakukan oleh wanita ini. Dan makanya tepatlah perkataan daripada firman Tuhan yang kita bahas hari ini. Tetapi bahwa orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Seringkali kita bersikap seperti umumnya kebanyakan orang, yaitu kita menjadi biasa saja dalam kerohanian, tidak terlalu giat dalam Tuhan, dan kebanyakan menjadi santai di dalam kehidupan rohani kita. Segala kenyamanan yang ada justru seringkali membuat diri kita menjadi salah fokus. Bukan lagi pribadi Yesus, tetapi malahan beralih kepada pencapaian pribadi serta segala ukuran yang dunia sediakan. Sebenarnya, saudara, pencapaian pribadi dan ukuran-ukuran dunia itu sebenarnya itu adalah cara kerjanya hukum Taurat. Seperti yang dipahami oleh Simon, orang Farisi, dan setiap manusia yang belum diubahkan. Standarnya biasanya adalah hukum Taurat. Saya jelaskan kepada saudara bahwa hukum Taurat itu sebenarnya digunakan sebagai pertimbangan keadilan dalam meresponi segala hal yang ada di dalam dunia ini. Hukum Taurat juga sebenarnya menjadi standar dalam menilai dan menjadi standar dalam mengukur sebagai dasar pemikiran dan kehidupan yang berbasis kinerja. Misalkan begini, saudara. Kita akan marah apabila diperlakukan tidak adil. Kita juga akan marah kalau tidak dihormati oleh anak-anak kita. Kita juga akan marah bila mana ada seseorang yang berbohong atau mencuri sesuatu dari kita. Bila mana ada seseorang yang membunuh orang yang kita kenal, sama kita juga akan terpancing emosi terhadap orang itu. Atau ada orang yang melakukan perzinahan dengan pasangan mereka. Nah, semua itu sebenarnya tertulis dalam hukum Taurat. Sehingga kita akan berusaha menerapkan keadilan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum Taurat. Masih ingat kata-kata ini? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, orang biasa akan memperlakukan orang lain sesuai dengan siapa mereka dan apa yang telah mereka lakukan. Itu prinsip daripada dunia ini. Jadi, apa yang orang perbuat, sesuailah itulah yang akan mereka terima. Hukum Taurat adalah sebuah sistem, saudara. Sistem otomatis yang langsung aktif di dalam diri setiap manusia, apapun kebangsaannya, begitu mereka lahir ke dalam dunia ini. Perhatikan, walaupun tanpa diajarkan, prinsip daripada hukum Taurat itu semuanya telah ada di dalam hati manusia. Dan itulah yang saya sebut dengan pengetahuan intuitif.
Semua orang telah memiliki konsep standar hukum Taurat di dalam diri mereka. Makanya seringkali kita dalam bertemu dengan orang, ukuran kita selalu adalah apa yang bisa mereka buat. Kalau kamu baik sama saya bisa baik sama kamu. Nah, itu yang terjadi. Itu adalah standar daripada hukum Taurat. Dan menariknya, semua orang yang lahir sudah ada pemahaman itu di dalam diri mereka. Saya ajak saudara untuk lihat ayatnya. Di dalam Roma pada pasal 2, ayat 14, sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis, perhatikan, di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Yesus datang untuk membawa perubahan yang radikal. Bahwa seharusnya kita memperlakukan orang lain dalam membangun hubungan secara pribadi bukanlah berdasarkan siapa mereka atau apa yang telah mereka lakukan. Ingat ya, jangan salah paham. Dalam kita membangun hubungan pribadi dengan seseorang, pribadi lepas pribadi. Kalau urusan kantor, kalau urusan negara, kalau urusan hukum, memang sudah ada standarnya. Bahwa kalau kantor ya tidak bisa dengan standar ini, saudara. Kalau kamu kerja dari jam 8 sesuai janji, selesai jam 5, kamu akan mendapatkan upah sedemikian. Itu sudah standarnya kalau orang kerja. Tapi dalam kita membangun hubungan satu dengan yang lainnya, ini yang Yesus mau ajarkan buat setiap kita. Bahwa standarnya adalah bukan apa yang berdasarkan siapa orang tersebut atau apa yang mereka dapat lakukan. Sebaliknya, Anda dan saya, kita memperlakukan orang lain, yaitu berdasarkan siapa diri kita di dalam Kristus dan apa yang telah dilakukan Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi cara menilainya bukan lagi menilai orang, tapi cara menilainya adalah kita melihat kepada diri kita. Siapa saya di hadapan Tuhan? Nah, saya percaya bahwa situasi pandemi ini justru sedang merestart gerejanya Tuhan. Bayangin gereja tutup semua. Gereja tidak ada kegiatan yang seperti biasanya beribu tahun, saudara. Gereja begitu antusias dengan pengumpulan jumlah jemaat dan cabang-cabang yang begitu banyak. Justru sekarang gereja dibuat diam, di-restart gerejanya, serta setiap orang percaya yang ada di dalamnya juga untuk dikalibrasi ulang. Bahwa kasih yang terutama harusnya dilakukan lebih dan lebih lagi, dan itu hanya bagi Yesus. Berdasarkan kesadaran bahwa kita telah menerima anugerah yang terbesar melalui Yesus. Ya, saudara kasih Tuhan, kita sedang dibuat dari nol lagi. Artinya apa? Semua orang yang tadinya ribut di dalam pelayanan mungkin bersaing satu dengan yang lainnya, merasa yang satu nomor wahid, yang lain merasa lebih besar dan segala macam. Sekarang semuanya saudara dibikin nol. Agar apa? Agar kita sadar bahwa yang harusnya kita kasihi, yang harusnya kita lebih mengasihi, yang lebih kita cintai adalah Yesus. Ini yang harusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Lihat diri kita di hadapan Tuhan, apa yang Dia telah lakukan bagi hidup kita. Harusnya kita sebagai orang percaya, kita harusnya semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi. Lalu pertanyaannya, bagaimana langkah orang percaya untuk bisa untuk semakin mengasihi Tuhan? Yang pertama adalah ini. Sadari bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Ya, sadari bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak sadar bahwa kita telah dikasihi Tuhan. 1 Yohanes pada pasal 4 ayat 19 dikatakan begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kembali saya katakan bahwa kita akan kesulitan untuk mengasihi Tuhan seandainya kita berpikir bahwa kita dapat menjadi benar dengan apa yang telah kita lakukan. Bahwa kita dapat menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan dengan apa yang telah kita buat. Sesungguhnya kita ini semuanya tidak pernah lolos dari hukuman kalau bukan karena kasih Tuhan. Kita semua adalah orang hukuman sebenarnya. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, maka kita dibebaskan dari hukuman tersebut. Coba kita bandingkan dengan pengusaha muda kaya
di dalam Injil Lukas yang menyombongkan apa yang sudah dia lakukan di dalam melakukan setiap perintah Taurat. Dia berharap Yesus akan memuji dia. Dia berharap bahwa Yesus akan berkata, wah kamu hebat, luar biasa. Tapi malahan Yesus berkata, satu kekuranganmu. Jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, and then ikutlah aku. Begitu ditantang dengan kata-kata itu, apa yang terjadi? Orang muda ini lalu pergi dengan sedihnya, karena hartanya banyak. Dari situ tampak terlihat bahwa dia jauh lebih mengasihi apa yang dunia sediakan dibanding dia mau mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bagaimana caranya? Sadari dulu bahwa engkau dikasihi Tuhan. Sadari dulu, apapun latar belakang, apapun statusmu, setiap kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Engkau tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, engkau tidak bisa melakukan hal-hal yang benar, engkau tidak bisa mengampuni orang, engkau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, engkau tidak bisa menjadi orang-orang yang tulus hati membantu orang lain kalau engkau belum menyadari ini. Yang pertama ini, sadar dulu bahwa engkau telah dikasihi Tuhan. Terima dulu di dalam hati kita. Pegang itu dulu. Yakinkan terus dalam dirimu. Saya sangat dikasihi Tuhan. Saya sangat dicintai Tuhan. Ketika engkau memiliki kesadaran bahwa engkau dikasihi, ketika engkau menyadari bahwa engkau sangat dicintai Tuhan, maka engkau akan memiliki motivasi yang kuat untuk engkau bisa mengasihi Tuhan dengan begitu berapi-api, dengan begitu menggebu-gebunya. Bahkan firman Tuhan juga mengingatkan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kesulitan buat kita untuk bisa beraktivitas dengan semangat kalau kita tidak sadar bahwa kita dikasihi Tuhan. Itu yang setan buat. Setan pengen kita nggak sadar bahwa kita dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu setiap kali kita mau tidur, sadari bahwa sepanjang hari saya sudah diberkati Tuhan luar biasa. Bangun pagi juga ingat kembali bahwa terima kasih Tuhan, saya sudah melewati istirahat yang luar biasa. Sepanjang hari ini saya akan beraktivitas, aku percaya kasih Tuhan berlimpah atasku. Sadari, justru masa pandemi ini untuk kita lebih menyadari bahwa hey, kita bisa lewati sudah sampai saat ini, itu karena kasih Tuhan buat kita. Ada amin? Ya, jangan meragukan kasih Tuhan. Ini dulu yang perlu kita lakukan. Sadari bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Yang kedua, bagaimana langkah orang percaya untuk semakin mengasihi Tuhan? Sadari bahwa Tuhan telah membenarkan kita. Ya, sadari dulu bahwa, yang kedua, sadari bahwa Tuhan telah membenarkan kita. Membenarkan kita. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Pegang ini. Anda telah dibenarkan. Iblis akan selalu berusaha menunjukkan segala ketidaklayakan yang ada pada kita. Tujuannya agar apa? Agar kita kesulitan untuk bisa mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan telah datang korbankan tubuhnya, curahkan darahnya. Materai darah Yesus itu ada bersama dengan saudara. Dan tahukah saudara bahwa materai darah Yesus itu berlaku untuk selama-lamanya? Makanya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tahu dari mana kita benar? Nggak ada jalan lain. Taunya kita benar adalah oleh darah Yesus. Itu sebabnya pada waktu kita perjamuan kudus itu mengingatkan Anda dan saya bahwa kita sudah dibenarkan. Sehingga setiap tudingan dan tuduhan iblis apapun itu bentuknya tidak berlaku bagi hidup kita. Saudara harus pegang janji ini. Anda dan saya telah diselamatkan Tuhan. Dalam artian Anda dan saya telah dibenarkan Tuhan. Kalau kita telah dibenarkan Tuhan, berarti tidak ada penuduhan apapun lagi yang boleh iblis lakukan atas kehidupan Anda dan saya. Sampai selama-lamanya kita telah dibenarkan. Dan Yesus telah melakukan itu satu kali di atas kayu salib untuk selama-lamanya. Bahkan sebelum ada kesalahan baru yang kita buat, itu pun sudah diselesaikan di atas kayu salib. Karena Yesus matinya buat kita 2000 tahun yang lalu, sebelum kita berbuat salah, sebelum kita lahir malah. Artinya, Dia sudah menebus Anda dan saya sebelum kita ada di dalam dunia ini. So ketika kita sekarang percaya pada Yesus, sekarang kita memiliki kesadaran penuh. Kesadaran kita adalah apa? Bukan kesadaran akan dosa, bukan kesadaran akan kesalahan, bukan kesadaran akan masa lalu yang buruk, bukan kesadaran akan sikap-sikap kita yang salah.
tapi kesadaran bahwa dosa Anda dan saya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Sehingga kita bukan orang lagi yang tertuduh, bukan seorang yang ketakutan, bukan seorang yang tidak berani datang sama Tuhan. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan, pembenaran yang Tuhan berikan buat kita itu menjadi motivasi yang kuat. Untuk apa? Untuk kita bisa mengaktifkan buah-buah roh itu di dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga justru sebenarnya anugerah yang Tuhan berikan buat kita bukan membuat kita santai, bukan membuat legalitas kita melakukan kesalahan selanjutnya, bukan. Tapi anugerah yang Tuhan sediakan buat kita malahan memotivasi kita untuk semakin kita mengasihi Tuhan, untuk menjaga hidup benar, untuk tidak mau melakukan yang salah lagi. Karena kita sudah dibenarkan, kita tahu bahwa iya Tuhan, betapa baiknya Tuhan mengasihi saya. Makanya ketika Tuhan berkata, orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia mengasihinya. Sebenarnya nggak ada orang yang terima sedikit. Semua orang terimanya banyak dari Tuhan. Termasuk Anda yang menyaksikan acara ini. Kalau Anda masih hidup di dalam hidup yang lama, Anda masih terikat dengan kehidupan yang lama, Anda masih terikat dengan pola-pola yang salah, hari ini saya ingatkan buat saudara, sadari diri saudara, bahwa engkau telah dibenarkan. Yesus telah membenarkan engkau. Darahnya telah dicurahkan. Pegang ini. Bahwa bukan lagi harusnya engkau mengingat apa yang engkau buat, masa lalu yang salah segala macam. Keputusannya ada di tangan saudara. Engkau mau menjadi seperti apa? Apakah engkau mau menjadi seperti orang-orang yang hidupnya hancur? Apakah engkau mau menjadi orang-orang yang hidupnya seperti mereka yang tidak beres? Atau engkau memilih mau hidup sama seperti Yesus? Selalu tersedia kesempatan. Kesempatan itu ketika kita masih hidup. Oleh sebab itu, mari ambil keputusan hari ini. Biarkan, izinkan anugerah Tuhan ini bukan untuk menghakimi Anda, tapi anugerah yang Tuhan sediakan bahwa Dia telah membenarkan Anda, dan Dia terbuka tangannya untuk memotivasi kita, untuk kita mau datang lagi sama Tuhan, untuk kita mau melakukan, yaitu mengasihi Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Kita mau beraktivitas buat Tuhan, kita mau menanggalkan semua yang salah. Dan saya katakan buat saudara bahwa jangan izinkan iblis membelenggu Anda lagi. Jangan biarkan kehidupan masa lalu Anda membayang-bayangi kehidupan Anda hari ini. Pandang Yesus. Lihat salibnya. Ingat darahnya yang dicurahkan. Menjadi materai buat kita. Bahwa kita telah dibenarkan. Kesadaran inilah yang membuat kita bisa mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga. Sadari bahwa Tuhan telah menjamin keselamatan kita. Wow, ini dia yang ketiga. Kesadaran bahwa Tuhan sudah jamin keselamatan kita. Kalau yang pertama kita sadar bahwa kita telah dikasihi Tuhan. Kalau yang kedua kita sadar bahwa kita telah dibenarkan Tuhan. Yang ketiga kita sadar bahwa kita punya jaminan keselamatan. Roma 10 dikatakan begini pada ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, siapa yang bisa punya jaminan bahwa mereka meninggal akan mati dan diselamatkan? Siapa yang bisa menjamin di dunia ini? Kisah Rasul 4 ayat 12 mengingatkan kita bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang di dalamnya bisa memberikan keselamatan kecuali di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Anda dan saya sekarang punya jaminan. Kita bukan berapa banyaknya apa yang bisa kita lakukan, tapi apa yang Yesus telah lakukan yang membuat kita dijaminkan bahwa kita sekarang punya jaminan keselamatan. So, Anda dan saya berbahagia sekarang. Mengapa saya bisa melakukan lebih lagi buat Tuhan? Mengapa saya bisa begitu mencintai Tuhan? Dengan kesadaran-kesadaran ini, saya semakin rindu dan saya semakin menggebu-gebu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya tidak mau biasa-biasa, saya mau yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, ketika Anda menyaksikan acara ini, firman Tuhan yang telah Anda terima hari ini, apa yang saudara rasakan? Apakah ada dorongan di dalam hidup Anda untuk Anda mau mengasihi Tuhan lebih lagi? Untuk Anda mau mencintai Tuhan? Bagaimana realisasinya? Apakah cuma sekedar di lip service? Ataukah kita mau do something? Bukan nanti sebenarnya, tapi start hari ini. Saya terlalu yakin dan percaya pada waktu kita mau melakukannya. Dengan kesadaran 3 area ini,
langkah aktivitas kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, orang akan bisa merasakan buah. Orang akan bisa merasakan dari apa yang kita percayai di dalam Tuhan. Dan orang akan bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Artinya saya katakan sama saudara bahwa sebenarnya memang tidak ada atau kita tidak dapat menerapkan standar yang ideal untuk kita menerima orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa mengatakan, kamu salah, kamu banyak kesalahan. Mungkin kita bisa menuding orang-orang itu, bahwa dosanya dia ini, dosanya dia ini. Tapi tahukah saudara bahwa pada waktu kita menuding orang, dia punya kesalahan di area itu, tahukah saudara bahwa itu akan berbalik buat kita. Mungkin saja yang kita katakan bahwa dia bersalah di area-area tertentu. Tapi saudara, di area-area yang lain, kita bisa juga ada kesalahannya. Dia benar di area yang kita salah, dia salah di area yang kita benar. Lalu, apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama kita juga nggak ideal kan? Sama-sama kita juga punya kesalahan kan? Nah, daripada kita ribut, menuding, dan memperkatakan bahwa wah, dia banyak kesalahannya, berbuat ini dan segala macam, kekurangan dan segala macam. Saya cuma mau katakan, Anda juga, kita semua juga punya banyak kekurangan. Daripada kita pusing menunjuk kekurangan orang di sekitar kita, sibuk dengan itu. Lebih baik kita membangun satu dengan yang lainnya. Lebih baik kita mengingat kembali tentang kasih yang Tuhan sediakan buat kita. Mengingat kembali pembenaran yang Tuhan buat lagi atas hidup kita. Mengingat kembali jaminan keselamatan yang Tuhan telah sediakan buat kita. Dan dengan ingatan ini, itu akan memotivasi kita untuk kita beraktivitas, mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Salah satu caranya adalah apa? Dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya berdoa saudara di hari Minggu ini, bukan sekedar ibadah hari Minggu biasa, tapi ada satu action yang kita mau lakukan. Ayo, apa yang Tuhan taruh di tangan saudara? Apa yang Tuhan telah tempatkan pada diri saudara? Apa yang saudara bisa lakukan buat pelayanan ini? Apa yang saudara bisa lakukan buat gerejamu? Apa yang saudara bisa lakukan buat orang-orang di sekitarmu? Apa yang saudara bisa lakukan? Apakah engkau hanya berdiam diri saja? Apakah engkau hanya berpangku tangan saja? Apakah engkau hanya berkata seperti tadi yang saya katakan di awal, biarin orang lain aja yang buatlah, saya nggak membuat itu. Saya mengalami perubahan total. Saya harus berbuat sesuatu. Saya harus melakukan sesuatu. Karena saya percaya, di dalam diri saya ada kemampuan yang Tuhan sediakan. Sama halnya, di dalam diri saudara juga ada kemampuan yang Tuhan sediakan. Doa saya, Anda diberkati. Mengalami kemajuan, mengalami berkat Tuhan, dan dilimpahi dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan di hari Minggu ini. Aku percaya bahwa kasih karunia Tuhan berlimpah bagi hidup kami. Maka ketika kami menyadari akan kasih Tuhan yang besar ini, mata kami terbuka, dan kami belajar untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin lebih dan lebih lagi kami mau mengasihi Tuhan. Dasarnya karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami sadar bahwa kami telah dibenarkan, bukan oleh upaya kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena Yesus yang telah melakukannya. Meterai darah-Mu ada bersama kami. Maka kami bersuka cita. Tidak ada apapun di bawah kolong langit ini yang bisa menjaminkan untuk kami diselamatkan. Tapi Yesus menjaminkan kami bahwa kami dijaminkan punya rumah di surga yang Tuhan sudah sediakan. Suatu hari Engkau akan datang menjemput kami, dan kami akan dibawa ke tahta-Mu. Maka selama kami ada di dunia ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami mempraktekkan kasih Tuhan di dalam aktivitas kehidupan kami. Entah itu di dalam bidang pelayanan kami, di gereja kami, atau juga di dalam aktivitas pekerjaan kantor kami, bisnis kami, atau di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Kami menjadi orang-orang yang menjadi garam dan terang, sebagaimana Yesus membawa keselamatan kepada orang yang Dia jumpai. Demikian halnya kehidupan kami. Kami bertobat dari sibuk menghakimi orang lain, tapi kami berubah untuk membangun orang-orang di sekitar kami, agar mereka disadarkan akan anugerah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka. Kami belajar untuk menerima orang-orang sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa ini. Berkati Indonesia dari Papua sampai Aceh. Lawatlah bangsa ini, pulihkan bangsa ini. Pemerintahan presiden, kepala-kepala daerah, seluruh jajaran pemerintahan pusat sampai daerah, bahkan parlemen, semuanya diberkati Tuhan.
Doa kami para pengambil keputusan diberkati untuk mengambil keputusan yang bijak untuk kepentingan rakyat yang banyak. Dalam artian untuk bangsa ini dibuat semakin maju. Melewati situasi pandemi ini, Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang luar biasa. Berkati juga Tuhan, yaitu gereja yang melayani melalui siaran-siaran online. Berkati siaran-siaran kami ini, semuanya boleh berjalan dengan baik, menjangkau jiwa dengan luar biasa. Berkati juga, yaitu gereja-gereja yang offline juga yang melayani. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan. Berkati seluruh orang-orang yang melayani. Bersahati untuk memberikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami ini, Zion Church of Christ. Berkati Tuhan dalam pelayanan kami. Semakin maju, apa yang kami siapkan, bahkan rekan-rekan yang membantu pelayanan kami, yang mempersiapkan konten-konten ini, semuanya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Kami semua sehat, tidak ada seorang pun yang sakit-sakitan, menang atas segala virus. Aku juga berdoa, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan syukur, tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan berlimpah, berkat Tuhan dicurahkan berlimpah. Apa yang menjadi kebutuhan setiap kami Tuhan, kami percaya dicukupkan. Doa kami pasti dijawab Tuhan. Kami percaya setiap hari, minggu, dan bulan serta tahunnya Tuhan ada bersama dengan kami bisa melewati segala sesuatunya. Thank you Lord Jesus. Dan saatnya kami akan mengakhiri dan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik setiap kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu bulan berkat tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam Kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga yang percaya, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Saya berdoa tetap dalam berkat Tuhan. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin.